sejumlah paranormal bilang bahwa akan ada banjir bandang di awal tahun ini. Ternyata menjadi kenyataan. Kira-kira bisa dilihat nggak beberapa lama banjir ini akan melanda Jabodetabek? Perkiraan aku banjir ini akan melanda sampai dengan 6-7 bulan ke depan ya, dan ini juga akan berlanjut sampai dengan akhir tahun ya. Dan juga kalau aku lihat di sini siklus dari udara yang sangat ekstrim, dan juga di sini adanya kerusakan alam yang luar biasa juga akan mempengaruhi datangnya banjir kapan saja, dan akan menimpa ya di beberapa wilayah bagian Indonesia. Seperti prediksi aku sebelumnya bahwasanya akan ada yang terendam di beberapa wilayah bagian Indonesia. Dan yang sangat kental sekali, dan juga aku melihat di sini daerah bagian Cirebon, khususnya daerah Eretan dan Demak, serta di wilayah Semarang dan wilayah lainnya, bahkan Jakarta sendiri hampir terendam banjir ya. Dan ini hampir menyeluruh, bahwasanya sekarang alam sedang tidak baik-baik saja, dan ini merupakan suatu peringatan adanya perubahan iklim dan cuaca yang tidak bisa diprediksikan ya. Dan ini juga atas kesalahan dan kerusakan yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Nah, ini banyak banget ya kerugian harta sampai merendam mal di Bekasi. Apakah nanti banjir ini akan merenggut nyawa? Kalau aku lihat mungkin saat ini baru beberapa saja, tapi kedepannya aku melihat akan adanya jerit tangisan ya dari di daerah ya, di beberapa daerah wilayah bagian Indonesia, yang tentunya ini juga akan menyangkut kepada kehilangan orang-orang yang dicintai ya. Bahkan juga aku pernah melihat kejadian tersebut ya, dan aku dilihatkan gambaran-gambaran bahwasanya banjir yang terjadi saat ini adalah bukan banjir biasa. Adanya air laut yang itu tadi ya, yang sewaktu-waktu bisa meluap, itu pertanda adanya kerusakan alam yang intinya adalah di bawah laut yang paling dalam. Nah, ada juga pemilik peternakan sapi yang jumlahnya 55 sapi yang meninggal semua karena terendam banjir. Kira-kira nanti akan ada hal serupa nggak yang akan terjadi? Bukan hanya sapi, mungkin sapi adalah sebagian saja ya, tapi bahkan nanti akan ada beberapa orang atau satu keluarga ya, beberapa keluarga yang akan terjebak dalam keadaan banjir ya, yang datangnya tiba-tiba bahkan akan sampai membunuh ya, memakan korban jiwa satu keluarga, bahkan bukan hanya satu keluarga. Bahkan di sini banjir itu juga akan disertai longsor, tanah longsor juga ini juga, dan juga akan disertai juga dengan petir dan angin ya, angin puting beliung juga, sehingga ini juga akan banyak makan korban jiwa, bukan hanya sapi, tapi ini juga akan memakan korban jiwa manusia. Nah, kira-kira apa penyebab utama banjir ini? Bisa dilihat sama paranormal nggak? Apakah banjir ini bisa dibilang ada dorongan dari sejumlah cenayang? Kalau aku lihat di sini banjir ya, yang menyebabkan adanya banjir dan peristiwa banjir saat ini adalah adanya kerusakan alam yang memang dilakukan oleh manusia itu sendiri ya. Rusak pikirannya, rusak akal sehatnya, rusak juga perilakunya ya, rusak juga cara berpikirnya, rusak juga ya keimanannya terhadap Tuhannya ya. Faktor kerusakan manusia dari dalam diri maupun luar dari manusia itu sendirilah yang menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya jauh-jauh hari, bahkan sebelum hari terjadinya musibah, sesungguhnya Allah sudah memberikan peringatan-peringatan kecil, bahkan peringatan besar yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya
untuk agar kita sebagai manusianya kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak banyak orang yang mengidakan atau tidak banyak orang yang mau bertobat. Bahkan di tahun ini juga semakin menjadi kerusakan mental maupun pikiran manusia yang saling itu tadi ya, saling membunuh. Kemudian adanya juga banyak sekali orang-orang juga di sini ya, terutama juga para bagian atas-atas ini ya, sebagai seorang yang dijadikan panutan juga sudah tidak bisa dijadikan panutan. Banyak sekali kasus asusila yang dilakukan di pondok pesantren ya, di sekolah-sekolah agama, maupun adanya penyimpangan-penyimpangan lain dalam hal itu tadi korupsi salah satunya, kemudian banyak merugikan rakyat juga, kemudian juga di samping itu juga banyak sekali orang-orang yang kelaparan, banyak sekali orang-orang juga yang sudah menyimpangkan agamanya, termasuk menjual nama agama untuk kepentingan pribadi mereka, bahkan berpura-pura menjadi seorang yang memiliki ilmu tertentu untuk menipu, sehingga di sini komplit sudah ya, dan tidak ada lagi toleransi oleh Allah sudah tidak ada lagi toleransi yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Padahal jauh-jauh hari dan sebelumnya aku selalu bilang setiap tahun bahwasanya fafiru ilallah, kembali ke jalan Allah, kembalilah ke jalan yang benar. Tapi itu tadi ya, tanda-tanda akhir zaman adalah kalau kata orang Jawa, ne ora edan ora keduman. Jadi semua orang berlomba-lomba untuk mencari pansos, untuk mencari ya itu tadi ya, untuk mencari sesuatu yang memang untuk berbekal supaya bagaimana caranya mereka bisa bertahan hidup. Karena itu tadi ya, dibalik semua kesulitan masyarakat yang terjadi saat ini, ada campur tangan orang-orang yang di atas kita sebagai seorang pemimpinan yang harusnya juga memberikan kesempatan ya, dan memberikan peluang pekerjaan agar apa? Agar tidak terjadinya ini tadi, adanya krisis global ekonomi juga yang menjadi faktor manusia itu pada akhirnya hilang akal sehat, hilang juga yang namanya itu tadi ya, hilang akal sehat, hilang juga rasa malu, hilang juga rasa sifat baiknya. Bahkan di sini banyak perilaku-perilaku yang menyimpang dikarenakan kesulitan ekonomi. Sebuah negara akan hancur ketika ya pemerintahnya tidak bisa memberikan kesempatan kepada masyarakatnya untuk ya memberikan kesempatan mereka untuk bisa bekerja dan mencari rezeki. Ya, sepertinya saat ini kita sedang mengalami keadaan krisis yang sangat luar biasa. Maka itu Allah di sini ya selalu berfirman dan memberikan firman-Nya kepada umat manusia untuk kembali ke jalan Allah. Tapi balik lagi, semuanya juga di sini ya, masyarakat juga terhimpit karena faktor ekonomi yang tidak adanya diberi kesempatan untuk dia ya itu tadi mencari nafkah, sehingga banyak masyarakat yang hilang akal sehatnya, bahkan juga menjual agamanya ya. Dan kemudian bagi pemerintahan dan orang-orang atas juga saling mementingkan keselamatan diri sendiri, sehingga di sini sudah lengkap penderitaan dari masyarakat Indonesia. Bahkan sudah tidak bisa lagi ditolerir ya, tidak bisa lagi ditelorir oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga adanya kerusakan alam semesta, yaitu ada kaitannya dengan penyimpangan perilaku manusia dalam kehidupan sehari-harinya, dan juga penyimpangan-penyimpangan lain dalam itu tadi ya perilaku, kemudian dalam agama, dan juga dalam sifat keserakahan dan kesombongan umat manusia. Kalau aku lihat di balik semua bencana banjir yang kecil ini adalah suatu peringatan menuju sesuatu hal, kita sedang menantikan akan adanya bencana yang besar yang nanti akan terjadi, entah di tahun ini atau di 2 tahun ke depan atau 1 tahun ke depan. Kalau aku lihat dan meyakini di tahun ini bencana besar itu akan terjadi, dan suatu tanda-tandanya sudah muncul. Adanya luapan air yang luar biasa di sini menandai adanya kerusakan alam dari bawah ya, kerak bumi
dasar lautan yang menandakan akan adanya tsunami besar atau nanti megatrust. Hati-hati dan waspada. Ini hanyalah peringatan awal yang sesungguhnya kita sedang diberikan tanda ya akan adanya kemunculan bencana besar yang akan terjadi, bahkan lebih menakutkan dari yang sekarang terjadi. Nah, bisa dilihat nggak kira-kira setelah banjir ini, apakah ada bencana lain yang melanda bumi, terutama di Indonesia? Seperti aku bilang tadi, menyambung yang tadi, bahwasanya banjir yang sekarang ini adalah suatu peringatan ya akan adanya bencana besar, yaitu terkait dengan tsunami besar dan juga megatrust yang sewaktu-waktu bisa datang kapan saja. Dan kalau aku lihat sekarang sudah hampir merata ya airnya, bahkan itu juga pertanda akan adanya bencana besar, yaitu tsunami besar. Bahkan akan ada beberapa letusan gunung yang akan meluapkan lava ya, kemudian akan munculnya suatu peradaban baru ataupun yang kita sebut kota yang hilang di beberapa daerah. Kemudian di sini juga akan masih didominasi dengan petir dan angin puting beliung di tahun ini, serta hati-hati aku melihat akan adanya kecelakaan ya, terutama di darat, di laut, dan juga di udara. Ini masih mendominasi karena di pertengahan tahun atau setelah lebaran juga masih diwarnai dengan angin puting beliung serta adanya petir yang menyambar. Hati-hati, sebaiknya kita sebagai umat yang beragama, marilah sama-sama kita berdoa dan kita bertaubat kita sama-sama kita berdoa untuk keselamatan Indonesia khususnya dan saudara-saudara kita yang lainnya yang sedang terkena musibah, agar kita bisa selamat dan semuanya selamat. Nah, ada sejumlah paranormal yang sebut elemen api dan air tahun ini sangat kuat. Itu juga jadi nyata. Bisa dilihat kalau dari dua elemen ini, kira-kira adakah bencana alam atau buatan yang terjadi lagi? Kalau aku lihat bencana alam buatan tidak ada, tapi bencana alam ini yang benar-benar real, alam semesta ya, yang bergejolak itu betul ya, bahwasanya ini tidak ada sangkut pautannya dengan paranormal, tapi memang pertanda alam ini adalah real, azab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas perilaku dan penyimpangan manusia terhadap itu tadi ya, terhadap nilai norma-norma keagamaan dan juga norma ya dalam perundang-undangan yang terjadi di Indonesia ya. Dan kemudian kalau aku lihat ini hampir menyeluruh ya, di Indonesia akan ada beberapa gunung yang akan meluapkan lavanya, yaitu ada Gunung Merapi, Gunung Krakatau ya, dan juga di sini ada Gunung Merbabu dan gunung-gunung lainnya ya, serta Gunung Bromo juga akan meluapkan laharnya, bahkan di beberapa gunung-gunung yang berada di Pulau Jawa serta Sumatera dan Sulawesi. Bahkan akan ada sebuah peradaban ataupun kota yang akan muncul di wilayah Aceh dan juga Sulawesi serta wilayah Sumatera. Dan aku melihat di sini akan ada daerah yang akan terendam ya, bahkan itu daerah tersebut akan berubah menjadi lautan, yang tadinya darat menjadi lautan, yang menjadi lautan menjadi daratan. Ini akan berada di wilayah bagian Jawa Tengah, yaitu khususnya daerah kota Demak ya, waspada dan hati-hati. Kemudian wilayah Cirebon, wilayah bagian Indramayu juga akan terendam banjir, dan Sukabumi masih diwarnai dengan terendamnya air. Hati-hati juga yang berada di wilayah perairan ya, Sukabumi, kemudian daerah Pacitan, kemudian Jogja juga di sini masih terendam banjir. Wilayah bagian Sulawesi, Riau, Jambi di sini, dan juga ada di wilayah bagian NTT, NTB, Bali ya, kemudian juga Papua ya, hampir menyeluruh air ini. Dan juga di masing-masing daerah kota ini juga akan adanya letusan gunung ya, Merapi, yang akan menandakan akan adanya suatu goncangan hebat, meluapnya air yang lebih besar lagi dari sebelumnya, dan ini akan merendam bagian wilayah ya, satu kota yang akan terendam di sini. Dan wilayah tersebut yang memang dulunya adalah perairan maka akan berubah menjadi daratan, yang daratan akan berubah menjadi lautan.
Itu yang aku lihat. Nah, bulan Ramadan tidak mempengaruhi bencana alam yang kini terjadi seperti banjir besar. Apakah ini peringatan Tuhan? Seperti aku bilang tadi, bahwa ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah sudah marah, Allah tidak akan Allah sendiri tidak akan menunggu lagi ya, dan Allah tidak akan pernah menunggu momennya lagi, bahwasanya ini adalah sebagian dari kesalahan manusia yang sesungguhnya sudah ditolerir ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tahun-tahun sebelumnya. Bahkan Allah sudah memberikan toleransinya sampai dengan hari ini, tapi manusia semakin menjadi-jadi, semakin merajalela yang namanya penyimpangan terhadap agama maupun penyimpangan asusila lainnya. Memasuki pertengahan tahun, kira-kira akan ada hal heboh apa yang menggemarkan dunia di Indonesia ya? Akan adanya peradaban baru yang akan muncul, akan adanya tsunami yang lebih besar. Bahkan ini juga akan merobohkan sebagian wilayah ya, khususnya hati-hati untuk wilayah Jakarta ini akan terendam ya, dan juga di sini aku melihat Demak juga akan terendam, daerah Pacitan, daerah bagian Indramayu, Eretan, di sini ada Riau, Sulawesi, dan hati-hati untuk daerah Aceh juga ya. Ini juga akan adanya peradaban yang akan muncul, dan daerah Yogyakarta hati-hati. Dan aku melihat di sini untuk wilayah yang akan terkena tsunami ataupun megatrust masih di daerah Sumatera, berkaitan dengan adanya munculnya suatu situs ataupun yang berkaitan dengan kota yang hilang dengan sejarah ini akan bermunculan. Bahkan yang aku sebut tadi akan terendam juga di wilayah tersebut, dan juga masih diwarnai dengan angin ribut dan juga angin puting beliung ya, serta petir yang menggelegar, dan juga ada lava gunung yang akan juga di sini mewarnai di pertengahan tahun sampai dengan akhir tahun. Apakah yang bisa kita lakukan untuk mencegah bencana-bencana itu? Yang perlu kita lakukan adalah bahwasanya Allah itu ya Rahman ya Rahim. Ketika kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita juga memperbaiki diri kita, dan kita juga belajar untuk istiqomah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya kalian tidak akan pernah tersesat. Sesungguhnya kalian akan mendapatkan pertolongannya. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan ya memberikan pertolongan atas segala musibah yang akan terjadi di muka bumi ini. Maka marilah aku selalu ya tidak sungkan-sungkan dan tidak bosan-bosan aku menghimbau kepada semua masyarakat Indonesia, khususnya siapapun kalian yang selalu menyimpangkan agama, sesungguhnya Allah akan melaknat orang-orang yang akan menyimpangkan agama ya. Dan juga di sini banyak sekali penyimpangan agama yang dilakukan oleh beberapa paranormal maupun ya orang yang merasa memiliki ilmu, ataupun beberapa orang yang merasa memiliki kemampuan, tapi sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang memiliki tujuan untuk dirinya sendiri, bahkan rela menjual nama agamanya untuk ya itu tadi ya, untuk demi sesuap nasi ataupun untuk kepentingan pribadinya. Maka inilah yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bertobatlah kalian semuanya, dan kembali lagi tidak ada ajaran apapun yang paling ya baik selain ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta Al-Qur'anul Karim ya, gitu sih. Nah, perekonomian Indonesia tentang PHK juga terbukti terjadi ya waktu itu. Kira-kira apalagi yang akan terjadi di perekonomian negara kita bisa dilihat? Sangat disayangkan di tahun ini juga bertepatan dengan adanya bencana alam juga di sini. Kita juga akan mengalami yang namanya krisis perekonomian ya. Bahkan di sini juga dengan seperti kita lihat ya, dengan adanya kasus-kasus yang mulai bermunculan ya yang ada di Indonesia ini ya, kasus korupsi yang luar biasa nominalnya ini juga, dan
pada akhirnya dan ujungnya juga tidak ada kejelasan, dan juga hasil dari uang korupsi itu juga tidak direalisasikan kepada masyarakat Indonesia khususnya, maka di sini yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Bahkan di sini juga kalau aku lihat ada beberapa macam upaya yang dilakukan oleh pemerintah UMKM ya, tapi pada akhirnya juga karena itu tadi ya, karena persaingan yang tidak sehat juga, yang seharusnya UMKM ini akan memberikan manfaat yang luar biasa ya, untuk mengurangi yang namanya pengangguran, bahkan untuk untuk bisa menaikkan defisit negara ya, khususnya untuk masyarakat. Tapi di sini karena faktor lagi-lagi orang atas, orang yang paling berkuasa lah yang akhirnya menguasai sektor tersebut, sehingga lagi-lagi yang menjadi korban masyarakat, sehingga di sini masyarakat bawah sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, sehingga masyarakat bawah di sini hanya berpasrah menunggu kematian. Tidak adanya jalan keluar atau solusi untuk permasalahan ekonomi ini di Indonesia. Dari tahun ke tahun semakin memburuk. Di tahun ini aku nyatakan ini akan adanya defisit ataupun krisis ekonomi yang parah buat Indonesia. Bahkan ada beberapa program-program juga yang direncanakan oleh pemerintah juga, dan ini juga tidak akan memberikan keuntungan apa-apa kepada masyarakat. Bahkan ini semakin akan melilit masyarakat ke dalam permasalahan baru, yaitu kemiskinan. Nah, untuk dunia selebriti, apakah nanti ada hal yang menggemparkan publik? Untuk dunia selebriti di sini aku melihat akan adanya beberapa kabar menggemparkan, tentunya masih berkaitan dengan terkait kasus korupsi ataupun kasus-kasus asusila ya, dan juga di sini terkait dengan sakit ya, sakit parah, bahkan sakit kecelakaan di sini ya, bahkan juga masih berkaitan dengan narkoba ya. Ini juga masih akan dialami oleh orang-orang lama ya di sini yang masih dulu pernah masuk ya ke dalam prodeo, sekarang juga harus masuk kembali ya. Ada beberapa artis lama yang akan masuk ke ranahnya narkoba juga ya, dan di sini kemudian ada juga beberapa kasus yang berkaitan dengan artis yang melakukan tersandung ke dalam kasus korupsi, kemudian juga terkait dengan kasus asusila. Ini juga masih akan terjadi di tahun 2025, dan juga kasus yang berkaitan dengan sakit sampai dengan kecelakaan. Nah, sebelumnya musisi lawas Faris RM tertangkap narkoba yang kesekian kalinya. Itu juga sesuai dengan ramalan sejumlah paranormal ya. Nah, kira-kira nanti adakah artis yang tertangkap narkoba lagi? Ada. Di tahun ini akan ada beberapa orang, yaitu terkait dengan kasus narkoba, ada pria dan wanita ya. Aku melihat di sini masih didominasi dengan artis lama dan juga artis sinetron. Ini seorang wanita selebgram juga, influence ya. Ini juga akan kesandung kasus narkoba ya, usianya sekitar 25, 20 belum menginjak 30 ya. Dan juga di sini seorang pria, dan tentunya ini sudah masuk ya, keluar masuk ke dalam prodeo ya. Ini juga artis lama dan cukup senior juga ya, memiliki postur tinggi, besar, dan juga rambutnya agak-agak panjang tidak, pendek tidak, kayak semacam kayak cepak tidak, kayak botak ya, tapi bukan, nggak botak juga ya, hampir seperti itu. Kemudian di sini juga ada artis lawas juga di sini ya, yang dulu sempat hijrah ya, kemudian dia pernah agamanya Kristen, kemudian hijrah, dan saat ini juga ini artis sinetron ya, artis lawas juga yang sudah beberapa kali pernah masuk, ini juga akan masuk kembali. Dan juga di sini ada beberapa juga yang aku melihat ya, di sini ada seorang paranormal juga ada di sini, seorang pria, dan aku melihat juga ada seorang semacam pemuka agama yang disebut semacam Gus ya, aku bilang ini juga akan tersandung mengenai kasus narkoba. Kemudian kalau untuk korupsi kita masih mendominasi, ini ada satu orang yang akan seorang pria ya,
dan wanita ini akan tersandung kasus berkaitan dengan pencucian uang ya. Kalau aku bilang di sini ada N, ada R, kemudian ada S, ada A ya, cukup lumayan ya. Kemudian ada N ya. Kemudian kalau untuk yang artis yang akan sakit ya, artis yang akan sakit itu aku melihat di sini ada A ya, kemudian ada M, kemudian aku melihat ada D, kemudian ini yang D ini sakit kemudian meninggal ya, aku melihat ya begitu. Kemudian ada berinisial R, ada berinisial T, dan juga di sini yang meninggal dunia ya, akan ada artis yang meninggal dunia. Ini ada D, ada S, ada W, ada T ya, kemudian ada R, ada M itu. Kemudian juga di sini kasus perceraian di tahun 2025 ini akan terjadi, dan juga ini ada inisial S, ada inisial R, ada inisial C, ada inisial B. Kemudian perceraian ya tadi ya. Kemudian pernikahan, kita akan memasuki ke ranahnya pernikahan. Ini ada artis, aku inisialnya lupa, tapi dia dari seorang anggota dewan ya di sini. Dan juga di sini kayaknya sudah mempersiapkan pernikahan, mungkin pertunangan dulu nih ya sepertinya. Itu ada V. Kemudian untuk pernikahannya bisa dijadikan di tahun depan ya, aku melihatnya. Kemudian V, ada F ya. Kemudian ada ini seorang anak musisi besar ya di Indonesia yang memiliki 3 beradik. Ini juga akan ada satu yang akan di tahun ini menikah ya. Kemudian juga ada aku melihat di sini R ya, menikah. Kemudian ada H, menikah. Kemudian ada A, menikah ya, itu. Kemudian apa lagi? Sudah ya. Kecelakaan. Untuk kecelakaan, artis yang kecelakaan aku melihat ada B sama R, kemudian ada L, kemudian ada artis C, kemudian ada S, ada G. Nah, untuk pesan menjalani tahun Sio Ular, udah itu ya. Untuk pesan menjalani tahun Sio Ular, di tahun Sio Ular ini hati-hati dan waspada, bahwasanya alam semesta juga mendukung adanya bencana besar yang akan melanda. Sifat ular adalah di sini licik, ataupun dia terkena terkesan seperti diam, tapi dia juga bisa menggigit dan membahayakan. Bahwasanya alam semesta yang tadinya baik-baik saja pun bisa berubah menjadi suatu malapetaka. Maka hati-hati dimanapun kalian berada, tetap waspada ya. Bahkan di sini kita harus perbanyak yang namanya sholawat, ataupun itu tadi ya, ibadah kita perbaikin lagi. Bahkan untuk dunia bisnis juga sedang tidak baik-baik saja. Banyak sekali bisnis yang dibangun di tahun ini akan mendapatkan masalah, bahkan kebangkrutan. Maka memulailah bisnis ya dengan hal yang kecil, jangan langsung yang besar, karena bisnis di tahun ini juga sangat tidak bagus ya, dan diprediksikan banyak memakan kerugian. Oke, terima kasih Kak Felin. Sama-sama.